Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadilah, kelas 7C. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Pertikaian Antar Saudara. Cerita ini berasal dari daerah di Tapanuli Utara, di daerah Silahan, Kecamatan Lintong, Nihuta. Konon dahulu ada dua orang bersaudara, namanya Datu Dalu dan adiknya Sang Maima. Orang tuanya mempunyai sebuah tombak pusaka. Sesuai dengan adat, jika orang tua meninggal, maka tombak pusaka itu jatuh ke tangan anak yang tertua, Datu Dalu. Suatu ketika Sang Maima ingin meminjam tombak pusaka itu untuk berburu babi hutan. Datu Dalu meminjamkan tombak itu pada adiknya dengan syarat tombak itu harus dijaga baik-baik, jangan sampai hilang. Begitulah ketika Sang Maima sampai di kebunnya. Dia melihat seekor babi hutan yang sedang merusak tanamannya. "Babi hutan sialan, kerjanya merusak tanaman orang," rutuknya. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan tombak pusaka tepat mengenai lambung babi hutan itu. Babi hutan itu masih sempat melarikan diri. Sang Maima berusaha mengejar, tetapi yang dia temukan di semak-semak hanya tombaknya saja, sedang mata tombaknya masih melekat di lambung babi. Sang Maima segera pulang, melapor pada abangnya. Dia sudah menduga abangnya pasti marah besar karena mata tombaknya hilang entah kemana. "Kamu harus mendapatkan kembali mata tombak itu. Aku tidak mau tahu bagaimana caramu," kata Datu Dalu kepada adiknya. "Saya mohon maaf bang, hari ini juga saya akan mencari mata tombak itu." "Sudah, jangan banyak bicara, cepat berangkat." Hari itu juga Sang Maima berangkat ke hutan mencari mata tombak itu. Dari tempat tanamannya yang dirusak, ia melacak tapak-tapak babi hutan yang melarikan diri. Akhirnya menemukan sebuah lubang besar, tempat babi hutan itu menghilang. Dengan sebuah tali yang panjang, Sang Maima dapat mencapai dasar lubang itu. Dasar lubang itu ternyata merupakan pintu gerbang sebuah istana bawah tanah. Di istana itulah akhirnya Sang Maima bisa menemukan mata tombaknya yang melekat di tubuh putri raja yang sedang sakit. Tahulah sekarang Sang Maima, babi hutan yang pernah ia tombak itu ternyata jelmaan putri raja. Setelah berhasil menyembuhkan sang putri, diam-diam Sang Maima pergi untuk mengembalikan mata tombak kepada kakaknya. Datu Dalu sangat gembira melihat kepulangan adiknya. Kegembiraan itu ia wujudkan dengan mengadakan pesta adat secara besar-besaran. Sayangnya, dalam pesta itu ia tidak mengundang adiknya. Tindakan Datu Dalu ini membuat Sang Maima tersinggung. Lalu ia bermaksud mengadakan pesta sendiri. Dalam pesta Sang Maima ada tontonan yang menarik. Tontonan itu berupa seorang wanita yang dihias dengan berbagai macam bulu burung sehingga bentuknya menjadi seekor burung erna. Di rumah Datu Dalu, tamu yang datang sangat sedikit. Dia penasaran. Ketika diteliti, ternyata orang lebih senang datang ke rumah adiknya karena di situ ada tontonan yang menarik. Maka Datu Dalu segera ke rumah adiknya. Ia bermaksud meminjam tontonan itu untuk memikat tamu ke rumahnya. Sang Maima bersedia meminjamkan dengan syarat kakaknya harus menjaga jangan sampai burung erna itu rusak atau hilang. Sang Maima kemudian mengantarkan erna ke rumah kakaknya. Dia sendiri kemudian bersembunyi di langit-langit rumah abangnya. Pada hari pertama pesta di rumah Datu Dalu cukup ramai karena adanya tontonan itu. Malamnya diam-diam Sang Maima menemui wanita yang menjadi erna. "Besok pagi buta, kamu harus meninggalkan tempat ini. Bawalah semua emas, pakaian yang telah diberikan padamu." "Baik, Tuan."
Pada pagi hari yang kedua, Datu Dalu bermaksud memanggil Erna untuk bernyanyi lagi di hadapan penonton. Berulang-ulang dipanggil, Erna itu tidak muncul. Datu Dalu menjadi cemas. Dia mencari ke sana kemari, Erna itu tetap tak tampak. Saat itulah datang Sang Maima mengingatkan perjanjian dengan abangnya tentang peminjaman burung Erna. Datu Dalu berusaha mengganti beberapa jumlah kerugian adiknya. Namun, Sang Maima tidak bersedia menerima ganti rugi itu. Akhirnya, pertikaian tak dapat dihindarkan lagi, meningkat menjadi pertikaian yang sengit. Keduanya sama-sama kuat. Datu Dalu kemudian mengambil sebuah lesung. Sekuat tenaga, lesung itu dia lempar hingga jatuh di kampung Sang Maima. Ajaibnya, di tempat terjatuhnya lesung itu terjadi sebuah danau. Sampai sekarang danau itu disebut Danau Losung. Sang Maima pun tidak mau kalah dengan kakaknya. Ia mengambil sebuah piring. Dia lemparkan piring itu ke arah perkampungan abangnya. Di tempat jatuhnya piring itu pun terjadi sebuah danau. Sampai kini orang menyebutnya Danau Sipinggan. Itulah awal mula terjadinya Danau Silosung dan Sipinggan. Demikianlah cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.